Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iza Ashifa SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi serta teman-teman kelas akuntansi B yang telah memperhatikan dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 10 mengenai pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Berikut anggota dari kelompok 5. Untuk yang pertama ada Novita Khairunisa dengan NIM 2021-12071 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Radita Meilariza dengan NIM 2021-12069 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Ferhandayani Putri dengan NIM 2021-12072 sebagai pemateri ketiga. Berikutnya ada Siti Alfiatuz Zahroh dengan NIM 2021-12068 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya ada Wahyu Siti Aisyah dengan NIM 2021-12070 sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir ada Dewi Fitriani dengan NIM 2021-12073 sebagai pemateri keenam. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu untuk yang pertama ada masalah pengangguran, yang kedua masalah inflasi, yang ketiga masalah pengangguran dan kebijakan fiskal, yang keempat ada masalah pengangguran dan kebijakan moneter, yang kelima masalah pengangguran dan kebijakan pemerintah, serta yang terakhir ada kebijakan segi. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara menggolongkan, yaitu berdasarkan sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut dan berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 4. 1. Pengangguran normal atau friksional. 2. Pengangguran siklikal. 3. Pengangguran struktural. Dan 4. Pengangguran teknologi. 1. Pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. 2. Pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, menurun ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagainya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing. Dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibedakan menjadi 4. 1. Pengangguran terbuka. 2. Pengangguran tersembunyi. 3. Pengangguran bermusim. Dan 4. Setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya,
Dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyaknya faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin digunakan, atau apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijraan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari minggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Beberapa efek buruk dari berlakunya pengangguran dalam perekonomian. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut, pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan 3. Memperbaiki pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Hal ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. 1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. 2. Menghindari masalah kejahatan. Dan 3. Mewujudkan kestabilan politik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah inflasi atau kenaikan harga. Nah, sebelumnya, tahu nggak sih masalah inflasi itu apa? Nah, di sini masalah lain yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah yaitu masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena ia sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Nah, sebelum membahas mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang dilakukan dalam bab ini, kita harus mengetahui mengenai penyebab dari berlakunya tingkat inflasi yang tinggi. Nah, jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, lalu yang ketiga yaitu inflasi diimpor. Jenis inflasi yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Bisa kita lihat pada PPT, yaitu mengenai inflasi tarikan permintaan. Kurva AS merupakan penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregatnya. Misalnya, pada mula permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu YF, dan tingkat harga naik dari P1 ke PF. Ini berarti inflasi telah wujud. Begitupun seterusnya. Di samping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku, misalnya pada masa perang atau ketidakstabilan politik terus-menerus. Nah, dalam masa ini, pemerintah itu melakukan berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungut. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral.
Nah, pengeluaran pemerintah yang berlebihan ini bisa menyebabkan kelebihan kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa, maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi. Yang kedua yaitu inflasi desakan biaya. Inflasi ini juga terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Nah, apabila perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat pada kurva inflasi desakan biaya itu cenderung menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji. Yang kedua, usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. Akibat dari kenaikan upah tersebut, kegiatan ekonomi akan menurun di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Yang ketiga, jenis inflasi diimpor dan stagflasi. Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Contohnya yaitu kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara pengimpor minyak lain, itu menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Di Indonesia juga pernah mengalami peristiwa stagflasi dalam ekonomi Indonesia sesudah krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997. Nah, wujudnya stagflasi ini sebagai akibat inflasi diimpor dan penurunan nilai mata uang seperti yang diterangkan pada gambar secara grafik, yaitu pada PPT tersebut mengenai permintaan agregat dalam ekonomi adalah AD, sedangkan pada mulanya penawaran agregat adalah AS1. Dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y1. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan pendapatan ini dicapai di bawah pendapatan pada kesempatan kerja penuh, maka jumlah pengangguran adalah tinggi. Ahli-ahli ekonomi menanamkan masalah seperti ini dengan istilah stagflasi, yaitu istilah yang bersumber dari kata stagnation dan inflation. Dengan demikian, stagflasi menggambarkan keadaan di mana kegiatan ekonomi semakin menurun, pengangguran semakin tinggi, dan pada waktu yang sama, proses kenaikan harga-harga semakin bertambah cepat. Selanjutnya yaitu mengenai inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Nah, inflasi ini apabila tingkat inflasi mencapai 2-3%. Sedangkan hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia sendiri pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 65 yaitu mencapai 500% dan pada tahun 1966 mencapai 650%. Ada juga yaitu moderate inflation atau inflasi sederhana apabila negara tersebut tingkat inflasinya mencapai 5 hingga 10%. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Ada dua golongan ahli ekonomi yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Yang pertama yang setuju mengenai inflasi merayap, sebab adanya inflasi merayap ini memberikan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan karena mempunyai untung yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan segolongan ahli ekonomi yang lain tidak sependapat dengan pandangan tersebut karena inflasi merayap yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan hiperinflasi. Di dalam inflasi seperti ini, para pengusaha tidak tergalak lagi untuk berusaha dalam kegiatan yang produktif, yang selanjutnya akan bersifat spekulasi seperti menyimpan barang dan membeli harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan perkantoran. Sumber wujudnya hiperinflasi. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam inflasi terdapat perbedaan, yaitu antara inflasi tertekan dan inflasi terbuka. Inflasi tertekan yaitu pada saat pemerintah atau otoritas moneter memberikan suatu langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi pengeluaran agar tidak terjadi hiperinflasi. Sedangkan inflasi terbuka yaitu pada saat pemerintah dan otoritas moneter suatu negara tidak mengambil tindakan apapun untuk mengendalikan pengeluaran rakyat. Efek buruk inflasi, kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk juga. Yang kedua yaitu inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Misal saja seperti seseorang yang menyimpan uang di bank, pada saat inflasi maka nilai realnya akan menurun. Yang ketiga yaitu memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal.
Dalam menerangkan mengenai peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran, analisis yang akan dibuat dibedakan kepada dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan grafik AE ES. Ada 3 bentuk kebijakan dalam menjalankan kebijakan fiskal. Yang pertama, mengubah pengeluaran pemerintah saja. B. Mengubah pajak saja. C. Mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Efek kebijakan fiskal dalam pendekatan Y sama dengan AE. Pada gambar 10.4, grafik A menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar delta G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar B menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui penurunan pajak di mana delta T sama dengan delta G. Perubahan keseimbangan yang berlaku. Dalam grafik A, dimisalkan keseimbangan asal dicapai di titik E1. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional adalah Y1, dan dalam keseimbangan ini, pengangguran juga berlaku. Untuk mengatasinya, pemerintah menambah pengeluarannya sebanyak delta G, dan pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran agregat dari AE1 ke AE2. Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2 dan pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2. Efek kebijakan fiskal dalam pendekatan analisis AD/AS. Cara untuk menunjukkan efek kebijakan fiskal kepada keseimbangan pendapatan nasional dari kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis AD/AS. Perhatikan gambar tersebut, keseimbangan yang asal adalah di E0, yaitu pada perpotongan di antara kurva AD0 dan AS. Dalam gambar 10.5, kurva AS adalah landai. Oleh karena itu, dimisalkan dalam perekonomian masih terdapat banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Apabila pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak delta G, maka kurva AD0 akan bergeser ke AD1. Kurva AD1 memotong kurva AS di titik E1. Dan berarti kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah sebesar delta G akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional bergeser ke E1. Keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga meningkat dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Pada gambar 10.5 juga menunjukkan efek pengurangan pajak. Telah ditunjukkan dalam grafik B dari gambar sebelumnya, yaitu gambar 10.4, bahwa pajak yang berkurang tersebut akan menambah pendapatan nasional yang lebih kecil dari dalam gambar A. Dalam gambar 10.5, perubahan yang diakibatkan pengurangan pajak tersebut memindahkan keseimbangan dari E0 menjadi pada titik B, yaitu pada harga P0 keseimbangan Y sama dengan AE berubah dari titik 0 menjadi pada titik B. Berarti pengurangan pajak memindahkan kurva AD0 menjadi AD2, kurva AD2 memotong kurva AS pada E2. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Sebelumnya, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kita akan membahas kebijakan moneter dan masalah pengangguran yang melalui dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan analisis AD/AS.
Yang pertama adalah efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AE. Gambar di samping menunjukkan analisis menggunakan grafik Y sama dengan AE. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi, yaitu sebesar delta I. Pengeluaran agregat yang mula-mula ditunjukkan oleh AE0 menjadi AE1 dan pendapatan nasional yang mula-mula Y0 menjadi Y1. Yang kedua adalah efek kebijakan moneter dalam analisis ADAS. Dalam gambar di samping menunjukkan penawaran agregat digambarkan dalam kurva AS. Permintaan agregat asal adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai. Perpindahan pengeluaran agregat digambarkan oleh kurva AD0 menjadi AD1 dengan jarak AB. Permintaan agregat AD1 memotong penawaran agregat AS di titik C. Akibatnya, keseimbangan ADAS berubah dari titik A ke titik C. Pendapatan real meningkat dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Perubahan pengeluaran atau misalkan investasi bertambah dalam perekonomian menyebabkan pertambahan yang lebih besar kepada pendapatan nasional apabila dibandingkan dengan dalam analisis ADAS. Dalam analisis Y sama dengan AE, dimisalkan harga tidak berubah atau tetap pada P0. Akan tetapi, dalam analisis ADAS, harga dapat mengalami perubahan. Uraian di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu dari P0 menjadi P1. Perubahan ini menyebabkan konsumsi real rumah tangga berkurang, ekspor berkurang, dan impor bertambah. Oleh karena itu, dalam analisis ADAS, pendapatan nasional real hanya meningkat ke Y2 dan bukan ke Y1. Masalah pengangguran dan kebijakan pemerintah. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, perlulah dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan masalah inflasi yang lebih serius, terutama apabila tingkatnya melebihi 5%. Dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksudkan dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang lebih serius dari inflasi merayap. Andaikan sebagai akibat dari suatu perubahan ekonomi tertentu, tingkat inflasi meningkat dari 5% menjadi 10% atau lebih. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi tersebut ke tingkat yang asal 5% atau kurang. Dalam bagian ini akan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yang telah mencapai tingkat yang tinggi tersebut. Analisis yang dilakukan akan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan analisis ADAS. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE. Dalam gambar pada slide ini menjelaskan bahwa pengeluaran agregat yang awal adalah AEP0 dan pengeluaran ini mewujudkan keseimbangan di titik E0. Pendapatan nasional adalah Y0 dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai. Seterusnya, misalkan kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat dan pada waktu yang sama, kenaikan harga-harga menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AEP1, yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek berikut, yaitu yang pertama, pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1, dan tingkat harga meningkat pada P0 menjadi P1. Oleh karena Y1 lebih besar dari YF, tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Seterusnya,
perhatikanlah efek kebijakan fiskal dalam usaha mengatasi inflasi. Dalam kasus ini, sejak permulaan lagi pemerintah menyadari bahwa pertambahan pengeluaran agregat yang besar, yaitu dari AEP 0 menjadi AEP 1, akan menyebabkan tingkat inflasi bertambah cepat. Pemerintah mencoba mengatasi arah aliran atau kecenderungan ini dengan cara mengurangi pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah tersebut menyebabkan pengeluaran agregat hanya meningkat ke AEP 2 yang lebih rendah dari P1. Keseimbangan pendapatan nasional yang baru dicapai di E2 yang menggambarkan ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional adalah YF. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal 1. Dapat mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh. 2. Kenaikan harga yang berlaku tidak terlalu tinggi, yaitu hanya mencapai P2 dan bukan P1. Efek kebijakan fiskal dalam analisis ADAS. Untuk menerangkan bagaimana pertambahan pengeluaran akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga, dan bagaimana efek kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi, dapat pula digunakan analisis ADAS. Dengan menggunakan analisis ini dapat ditunjukkan dengan lebih jelas bagaimana perubahan pengeluaran dan kebijakan belanjawan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Keseimbangan yang asal dalam perekonomian tersebut dicapai di titik A. Keseimbangan ini memberikan gambaran mengenai keadaan yang sama yang ditunjukkan oleh E0 dalam gambar A, yaitu pendapatan nasional real adalah Y0 dan tingkat harga P0. Telah diterangkan bahwa tanpa pengawasan dan kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat meningkat dari AEP 0 menjadi AEP 1. Dalam gambar B, perubahan tersebut ditunjukkan oleh peralihan kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1, dan keseimbangan baru dicapai di titik B. Pada keseimbangan pendapatan nasional yang baru ini, harga meningkat dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real adalah Y1. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan dalam pendapatan nasional real, tingkat inflasi juga sangat tinggi. Maka sejak awal pemerintah berusaha menghindari kenaikan harga yang tinggi ini dengan menjalankan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Efek dari kebijakan fiskal ini, permintaan agregat hanya meningkat menjadi AD2 saja dan keseimbangan ADAS dicapai di titik C. Keseimbangan itu menunjukkan tingkat kesempatan kerja penuh dicapai dan pendapatan nasional real adalah YF. Tingkat harga yang baru adalah P2 yang lebih rendah dari P1 dan berarti kebijakan fiskal dapat mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Efek kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi. Keseimbangan asal dicapai di titik E0, yaitu pada perpotongan penawaran agregat AS dari permintaan agregat AD0. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan akan menimbulkan keseimbangan di E1. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan pengeluaran agregat, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1, tetapi peningkatan ini diikuti oleh kenaikan harga yang tinggi, yaitu dari P0 ke P1. Misalkan pemerintah ingin tetap menginginkan perkembangan ekonomi hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan harga yang lebih stabil. Hal tersebut akan dicapai apabila pemerintah dapat mengendalikan perubahan permintaan agregat atau AD, yaitu memindahkan kurva AD1 menjadi AD2. Apabila usaha untuk mengurangi inflasi dilakukan dengan menjalankan kebijakan moneter, yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan penawaran uang. Perubahan ini akan menaikkan suku bunga. Sebagai akibatnya, pertama-tama langkah ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan dan penanaman modal
baru mengurangi kegiatan investasinya. Yang kedua, kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga untuk membeli rumah baru. Seterusnya, efek yang ketiga, rumah lama yang masih diangsur harus membayar bayaran bulanan yang lebih tinggi. Berkurangnya keinginan untuk menanam modal dan membeli rumah baru yang juga merupakan komponen dari pelaburan akan mengurangi investasi perusahaan. Di samping itu, pembayaran angsuran rumah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran konsumen. Berbagai efek dari kebijakan moneter ini memindahkan kurva AD1 ke bawah, misalkan AD2. Dengan demikian, kesempatan kerja penuh tercapai dan tingkat inflasi yang dapat dikendalikan, yaitu harganya mengalami kenaikan dari P1 menjadi P2. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuan untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah. Masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat atau AS. Nah, dalam uraian berikut akan diterangkan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasi masalah stagflasi dan pengangguran. Untuk yang pertama yaitu stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Pada gambar 10.9, di sini keseimbangan awal itu dicapai di E0 yang menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan nasional Y0. Misalkan timbul salah satu masalah yang menyebabkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja dan kemerosotan nilai mata uang, maka efek dari salah satu perubahan seperti itu, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Nah, efek dari perubahan keseimbangan ini akan berubah dari E0 menjadi E1 dan menyebabkan pendapatan nasional real menurun dari Y0 ke Y1, serta tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Maka dengan kata lain, stagflasi dalam hal ini adalah berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan segi penawaran ini yaitu dengan menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Nah, langkah-langkah pemerintah tersebut akan memindahkan kurva AS ke kanan, misalnya dari AS1 menjadi AS2. Maka keseimbangan baru dapat dicapai di E2, dan berarti tingkat harga mencapai P2, serta pendapatan nasional Y2. Selanjutnya adalah inflasi dan kebijakan segi penawaran. Nah, pada gambar 10.10, di sini dapat dilihat bahwa keseimbangan permulaan
atau keseimbangan awal itu dicapai di E0, yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0. Pada keseimbangan ini, tingkat harga P0 dan pendapatan nasional Y0. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, ini dapat memindahkan AD0 menjadi AD1, serta memindahkan keseimbangan ke E1, di mana harga naik dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 ke Y1. Jika kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini berhasil, maka AS akan bergerak ke kanan, misal dari AS0 menjadi AS1. Dari perubahan ini dapat memindahkan E1 ke E2, mencapai YF dan P1 menjadi P2. Kebijakan segi penawaran yang terakhir yaitu pengangguran dan kebijakan segi penawaran. Dalam gambar 10.11 dapat dilihat bahwa keseimbangan ekonomi yang dicapai pada titik E0 menggambarkan pendapatan nasional real atau Y0 dan tingkat harga atau P. Selain itu, juga terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena pendapatan nasional real yang wujud adalah jauh di bawah YF. Dalam usaha untuk mengatasi pengangguran, pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Nah, efek dari pelaksanaan kebijakan penawaran tersebut, kurva AS0 bergeser ke AS1. Pada saat yang sama, dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Dalam perubahan ini akan memindahkan kurva AD0 menjadi AD1. Untuk keseimbangan baru, yaitu perpotongan antara AS1 dan AD1 dicapai di E1, dan berarti tingkat harga relatif stabil pada P0 dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 ke Y1, serta pertambahan ini akan mengurangi pengangguran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.